Oke, berbelanja tambah. Kita mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangatnya untuk teman-teman mahasiswa ya. Sampai hari ini kita hari ke-25 puasa, ternyata di walaupun nggak kuat lewat istilahnya, tapi insya Allah masuk. Jangan ingat, saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi e-learningnya ya, absensi ya, pertemuan keempat. Berarti habis April itu 5, 6, 7. Minggu ketiga atau keempatnya itu UTS. Jadi paling enggak, kamu paling enggak kaget lah. Mari senang-senang Lebaran, 2 minggu kemudian, UTS. Loh, teknologi informasi, oh keliru. Harus transport. Salah ya tadi mata kuliah. Kita yang buka tuh. Wah, buset. Ayo, 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 ayo. Masa melok kosong ini. Sudah, tak, tak, teori perencanaan bangunan. Kemarin kita sudah mengenal yang namanya unsur-unsur pokok perencanaan bangunan ya. Yang pertemuan ketiga. Sekarang pertemuan keempat, pengertian pembangunan dan perencanaan bangunan. Eh, ada nanti harus lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di situ ada kelihatan kecil ya. Jadi dalam pembangunan itu ada beberapa faktor keterbatasan yang ada ketika suatu menyusun perencanaan bangunan. Apa saja perencanaan, eh, apa saja permasalahan yang ada? Apa faktor-faktor apa saja keterbatasan yang ada ya, gitu ya. Yang pertama adalah permasalahan dan potensi yang ada. Itu yang kadang tidak di apa ya, tidak diantisipasi. Pokoknya untung oleh Badi duit ngalir. Padahal misalnya seperti yang sekarang ini Gubernur Jawa Barat itu Bang Deddy Mulyadi itu akhirnya dia berani mengusur tempat wisata. Tempat wisata kan jelas menghasilkan duit, apalagi di Puncak Bogor. Siapa yang tidak pernah ke Puncak Bogor? Belum ya, satu kali satu sana ke kebun tehnya itu. Kalau kamu ingin lihat kebun tehnya itu sama di Pandaan. Sudah pernah ke Pandaan? Anu nih, kebun teh Pandaan. Kok ini liburan Lebaran ya wis pokoknya salam-salam lumayan di sini kan ya buat apa bisa ke Terawas terus Pasuruan itu kan tempat wisata seperti itu dibangun tanpa perhatikan lingkungan sekitar. Nah, jadi seperti di Unim ini harus diperhatikan itu ada got, ada tempat air, jangan sampai ditutup. Akibatnya apa? Air yang seharusnya bisa seret ke sungai, ke laut, enggak.
ngumpul sesuai terjadi bencana longsor. Apalagi di daerah tinggi-tinggi kalau ini daerah kita ini kan letter aja ya. Kalau sudah daerah terawas, macet, ya harus hati-hati. Apalagi makin tahun daerah macet terawas itu orang kan di situ mikir ngeterno bangunan walaupun gede apa-apa gitu, tapi kan tambah banyak orangnya. Sehingga kalau terutama musim hujan itu mengerikan ya, sering longsor karena sifat air itu selalu mengalir ke bawah. Nah, Mojokerto itu sudah berulang kali kan ada banjir bandang walaupun nggak sebesar yang tahun 2024 atau apa yang menewaskan banyak. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa itu akan terjadi lagi. Terjadi lagi dalam arti bisa jadi suatu saat hujan deras, terus sungainya penuh, dan itu harus diantisipasi, harus ada potensi yang ada. Potensi bukan hanya potensi ekonomi, tapi potensi ketika suatu pembangunan itu dibuat. Potensi ketika UNIM ini berdiri, beda dengan potensi ketika UNIM tahun 1998. UNIM berdiri 99. Eh, Ketika UNIM berdiri, diikuti oleh kampus-kampus yang lain. Ada yang namanya ABIT, terus ada Dianusada dulu. Soalnya mikir, nanti banyak mahasiswa UNIM yang datang, hasilkan uang macam-macam. Ternyata tidak semudah itu membuat bangunan. Jika UNIM sudah jadi seperti sekarang, mencari mahasiswa juga tidak mudah. Sementara bangunan-bangunan ini tambah tua, tambah harus dipelihara. Itu harus diantisipasi. Kalau kamu mungkin hanya lihat UNIM sampai sini kok, paling masjid itu kan bagus ya. Coba kamu sekali-kali ke kandang kuda sana, luar biasa joroknya. Apalagi kita kalau di depannya kampus itu taman-tamannya gak terawat ya, harusnya dirawat. Padahal mau mahasiswanya banyak. Beda dengan misalnya potensi ekonomi kalau kamu bagian bayangkan memangnya di Malang ya soalnya ya, misalnya di UM, di UG atau UNMU ya, itu dirawat bangunannya, taman-tamannya, sehingga bukan hanya karena dia negeri saja, tapi nek sekolahnya enak, itu akan mengundang orang. Dan itu semuanya Jerbasuti Mawabeyo. Nah, apa namanya? Untuk membersihkan juga butuh satpam, kebersihan, dan sebagainya. Jadi harus ada melihat potensi permasalahan yang ada. Makanya kalau Indonesia itu terlalu banyak korupsi, terlalu preman-preman jalur THR ya, nggak aman. Investor tuh lari. Investor yang kalau kita mungkin melihat pembangunan pabrik Sritek itu ya, Sritek itu pakaian, kita mikirnya memang benar-benar bangkrut. Tapi ada anggapan itu tidak bangkrut, tapi dibangkrutkan karena apalagi tiap tahun itu UMR naik terus ya. Nek kota itu hanya 2 juta terus, tapi kabupaten hampir mendekati 5 juta, 5, 4 juta setengah ya, 4 juta sekian. Satu orang, ini sekian 4 juta lah. Tapi nek pekerjanya 4.000, itu 4 miliar. Kapan badi nih? Yang penting dipindah ke Vietnam yang upah kerjanya misalnya setara dengan 2 juta rupiah. Itu makanya potensi yang ada di situ apa? Potensi potensi Mojokerto wisata. Kalau potensi Bojonegoro itu minyak bumi. Potensi Surabaya itu kota ibu kota. Nah, itu nanti harus ada ahlinya yang bisa apa meneropong. Yang kedua tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Kita bangun UNIM di sini tujuannya apa? Tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua mencari itu kehidupan ya, keuangan ya. Apakah itu sudah tercapai? Mungkin dan ketika masuk di kampus ini dibuat sangat mahal. Sehingga hanya anak-anaknya konglomerat yang
bisa kuliah di sini. Dan bayarannya di sini kan. Banyak tuh sekolah yang khusus konglomerat. Misalnya ada Bina Nusantara, Universitas apa ya, Ciputra, itu wis anak yang Cina-Cina tok. Karena berani bayarnya mahal, otomatis fasilitasnya bisa bagus. Dan catatan tidak dikorupsi. Wis bayarnya larang, sing apes gitu ya. Wis fasilitasnya kurang karena korupsi. Nah, mending bayarnya murah, fasilitasnya murah jelas ya. Tapi nek kadung bayar larang, fasilitasnya kurang. Itu yang akan tujuannya akan tercapai oleh pembangunan nggak berhasil. Jadi Pak Dian mengibaratkan pernah ya saya ibaratkan seperti kamu main game membuat kerajaan itu menaruh pasar misalnya. Kalau kita bayangkan ada pasar, ada kerajaan. Menaruh pasar tidak boleh dekatnya barak militer misalnya. Kenapa? Karena barak militer itu misalnya ada peluru yang nyasar misalnya. Orang, orang jualan kan harus aman. Akhirnya orang nggak berani jualan di situ. Pembangunan juga seperti itu. Naruh-naruh itu butuh yang bisa menghasilkan. Di Unim ini kawasannya ada kawasan warna-warni hijau gitu ya. Hijau kuning. Di Jabon ini ternyata cocok untuk kawasan pendidikan. Di Majapahit, dalam Majapahit itu untuk perdagangan. Kalau tiba-tiba dibuatkan pabrik di situ, ya kacau. Belum polusi memang. Makanya tata ruang RT RW rata T RT RW rencana tata ruang tata pokoknya tata ruang itu ya RT RW-nya itu kudu tenang. Nah itu yang punya siapa Bapeda itu? Apa? Kenapa kok UNIN tidak didirikan di Jalan Mojopahit itu? Ada tuh universitas yang samping kiri kanannya pasar. Jadi kuliah sambil belajar. Ternyata mungkin tanahnya mahal, terus efek lainnya ganggu pasar misalnya. Makanya ini berdiri. Ya. Terus yang ketiga adalah kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Kebijakannya apa dalam membangun itu? Apa ya kemarin ya? Yang tadi malam itu di TV One itu ah, ada arena sabung ayam di tengah hutan yang perjalanan dengan mobil itu butuh waktu 7 jam. Loh. Potensi ekonominya orang taruhan duitnya apa? Tapi kan melanggar agama ya orang. Akhirnya kan nggak boleh. Akhirnya dia tetap mendirikan itu tadi di tengah sawah. Terus ketika jadi gerebekan polisi itu, ya polisi ketembak 3 mati itu. Bayangkan luar biasa. Pembangunan harus memperhatikan. Memang kalau di Bali itu khusus daerah sabung ayam khusus. Kalau kalau sabung ayam di Bali kan untuk upacara keagamaan bro. Beda tempat bisa khusus. Nah, untuk mencapai tujuan itu tadi kita seperti buat game kita mau naruh misalnya tentang air sumur itu di mana. Bisa. Ketika kita sudah membangun tempat yang salah, maka banyak efeknya yang terjadi bertahun-tahun setelahnya. Itu kamu nanti sambil pulang mikir di jalan. Selama kamu dari kampus ke rumah, ada nggak bangunan-bangunan yang menurutmu salah peletakannya? Nah, nanti kita harus ngerti. Nah, misalnya patung Gajah Mada kayak kenapa kok nggak ada patung barangnya? Cocok nggak letaknya di situ? Cocok nggak?
dekatnya kampus Unim misalnya, sampingnya dikasih biliar, karaoke, Pak. Oh nggak mikir ya, kalau di UB sana, sampingnya UB itu ada pub, karaoke, ya laris, mahasiswanya itu duitnya mungkin akeh ya. Akhirnya karaokean di situ ya. Makanya saya heran teman-teman saya kok puasa, terutama kalau kita orang Jawa itu kan ya gak neko-neko nemen lah. Tapi orang luar Jawa itu biasanya suka karaoke. Karena terutama yang non Muslim ya, itu cara minuman bir bintang ya, yang beralkohol ya. Ada bir bintang yang non alkohol. Itu nggak haram bagi mereka toh. Memang dia seperti itu. Makanya ketika orang luar Jawa itu dikasih beasiswa itu nggak ada hasilnya. Misalnya dikasih 15 juta untuk orang Papua. Karena dia biasa menghabiskan kegiatannya macam-macam itu lebih dari 15 juta. Beda dengan kita ya, kalau kamu dapat beasiswa di eman-eman ya dibayar di sekolah ada itu. Nah, makanya temannya Pak Dian yang dari luar Jawa ya kampus entek kabeh kita lulus. Tapi teman-teman Pak Dian yang dari Jawa Tengah apa itu ketika dapat beasiswa ya lumayan. Maksudnya penampilannya berubah dan jadi kebijaksanaannya apa? Yang keempat adalah menerjemahkan rencana ke dalam bentuk program yang nyata. Setelah dibuat apa namanya perencanaan master plan-nya. Nah, terus bentuknya gimana nyatanya? Kamu bisa melihat gak Unim yang sekarang kamu tempati ini dengan marketplace-nya Unim yang pertama kali dibangun. Ngerti nggak marketplace-nya di mana? Marketnya. Kalau dulu di banyak pinggir sana. Kamu bandingkan. Ketika kejadian Garuda Garuda Wisnu Kencana ya, bukan GWK. Garudanya IKN. Tapi nah IKN itu kan Garudanya kok berubah menjadi hijau ya. Ternyata memang sudah direncanakan. Kalau pembangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan, oh ya, itu apa ya. Makanya ke menerjemahkannya ke dalam bentuk yang nyata bagaimana? Yang ke, kelima adalah jangka waktu mencapai tujuan tersebut. Jangka waktunya berapa tahun supaya Unim ini bisa rame. Ternyata 2015 itu waktu kakak kelasmu masuk banyak itu. 2009, 2015, ya kurang lebih 10 tahun lebih ya. Belum kita berkurang lagi. 10 tahun untuk mencapai bisa ramai seperti ini. Kemarin ketika Pak Dian lewat di rumah, di pasar pasar Suko, ngerti nggak pasar? Itu kan ternyata tadi malam ketika saya lewat itu ramai orang jualan tadi. Tapi setelah Ramadan kita lihat apakah seperti masa-masa yang kemarin nggak ada orang yang mau nyewa kan? Itu makanya tugas pemerintah itu untuk jangka waktu mencapai tujuan setelah perencanaan pembangunan itu dibuat berapa tahun. Unim ini bisa hidup 25 tahun ya. Kira-kira sampai 2025. 27 tahun ya. 27, 20 nggak 27 tahun. 2000 sampai 2025, 25 tahun. Terus tambah tahun, berarti 26 tahun. Bisa seperti ini Indonesia. Dulu lebih banyak. Itu seperti itu. Tunggu udah mangkrak. Akhirnya kamu bisa mencari tulisan taman-tamannya dibuat. Misalnya di SMA Suko itu contohnya. Terus ya di sini dalam tahun mau ke Unim itu apa? Habis sebelum terminal. Nah, apa Pak Dian yang salah atau gimana? Kalau lihat itu kok sepi, nah. Nggak ada orang anak-anak kecil main. Dinta ini 5 tahun jarang arah. Sing main dolanan. Nah, nah, dilihatlah.
tentang jangka waktu mencapai tujuan. Bangunannya makan gizi gratis ini sudah 3 bulan. Terus ada keterangan poso misalnya. Punya adik yang SD, SMP, SMA. Sudah dapat NBG belum? 2 bulan belum. Baru rencananya 1 tahun lagi baru bisa semuanya terrealisasi. Jadi harus bisa tadi apa namanya menggambarkan eh, menerjemahkan rencana dalam bentuk program yang nyata. Ternyata tidak hanya makan kok, harus mencukupi gizinya. Nek makan makan saja, paling pemerintah gampang kayak sego karo kerupuk wes. Tapi karena bergizi, ya mesi piro. Dan kita yang Bapak Jan uangnya ini sudah nggak ada program makan gizi gratis. Biasa nek salah ya adikmu sampai lemu, bukannya cerdas otaknya tapi gede sampai. Nah, ini mungkin generasi tahun 2000-an ya, lahirnya setelah reformasi sebenarnya. Nah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini saya buka no, paling enggak kamu ngerti. Saya mengerti ada yang nanti skripsinya membahas tentang perencanaan pembangunan di suatu tempat daerahmu, desamu. Bagaimana kejadiannya ini? Oh, belum ada. Satunya berarti. Nah, ini ada yang perlu kamu ketahui ketika kamu baca undang-undang langsung aja. Nah, perencanaan, nah ini ada ya. Nah, ini nanti bisa saya share. Ada suatu proses menentukan tindakan masa depan yang dapat melalui urutan pilihan dalam memperhitungkan sumber daya tersedia. Jadi, teori perencanaan bangunan, teorinya pembangunan sih intinya dibangun kalau tak bisa. Tapi nek ini bangunnya salah ya salah sih. Rakyatnya butuh makan, tapi bukannya membangun sawah yang baik ya misalnya. Kok malah dibangun pabrik baja misalnya. Nanti orang-orangnya juga dari daerah lain ya setelah ke, terjadi kemelaratan bertahun-tahun. Makanya harus direncanakan. Nah ini ada yang pasal kedua pembangunan nasional adalah upaya dilaksanakan oleh semua komponen dalam mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara itu apa? Seperti di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea 4, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain-lain itu ya. Untuk hidup di apa lingkungan internasional apa itu ya pembukaan undang-undang dasar mana itulah tujuan bernegara. Yang ketiga, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah tata cara perencanaan bangunan untuk menghasilkan rencana nasional pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Jadi sebagai presiden kudu direncanakan 5 tahun lagi tidak ada yang boleh stunting, tidak boleh kelaparan. Ada yang perencanaan sampai 20 tahun ya. Nih, ada yang RPJMP 5 tahunan. Ada yang menengah yang 5 tahun. Rencana bangunan adalah dokumen perencanaan kementerian untuk periode 1 tahun. Nah, ini kamu nanti baca selanjutnya ya. Asas, ini ada asas bangunan. Asas pembangunan adalah berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, keadilan, kelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan tujuan dan kesatuan nasional.
Asasnya itu ada 3 asas yang eh, keseimbangan nasional dan kesatuan nasional. Yang kedua adalah disusun secara sistematis, terpadu, terarah dan lain sebagainya. Pembangunan. Terus, yang ketiga, sistem perencanaan pembangunan nasional dijalankan berdasarkan asas umum di negara. Dan yang keempat adalah bertujuan untuk apa? Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkron, dan lain. Yang ke C menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencana. Yang kelima adalah optimalisasi masyarakat dan menjamin tercapainya. Ini nanti tuh kan. Jadi kamu untuk mata kuliah ini master tulismu adalah undang